Anda kembali bersama kami pemirsa kita di segmen Market Buzz. Duka bangsa akibat tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini membuat Presiden Jokowi menghentikan sementara Liga 1. Ya, tak hanya itu, sanksi dari FIFA juga dinilai mengancam masa depan sepak bola Indonesia. Investor pun ramai melakukan aksi jual pada saham Bali Bintang Sejahtera atau Bola. Emiten yang menaungi Bali United ini tertekan hampir 7% pada perdagangan Senin kemarin. Akhir pekan lalu terjadi tragedi dalam dunia sepak bola Indonesia yang menewaskan lebih dari 100 orang. Duka tersebut bukan hanya duka dunia sepak bola tanah air, tapi seharusnya menjadi duka bangsa ini. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur membuat Presiden Jokowi memerintahkan untuk menghentikan sementara Liga 1. Penghentian ini akan dilakukan sampai evaluasi dan investigasi terhadap tragedi ini dilakukan secara menyeluruh. Imbas dari keputusan ini, sejumlah saham terkait mengalami aksi jual oleh investor. Salah satunya yang paling terdampak adalah emiten klub sepak bola di BEI, yaitu PT Bali Bintang Sejahtera Tbk atau BOLA yang menaungi Bali United FC. Saham bola tertekan mendekati auto reject bawah di harga Rp298 per saham atau turun sekitar 6,29% dalam perdagangan Senin 3 Oktober kemarin. Saham bola resmi tercatat di BEI pada 17 Juni 2019. Pendapatan perseroan naik sepanjang 6 bulan 2022. Mengutip laporan keuangan, Bola mencatatkan pendapatan sebesar Rp174,8 miliar pada semester 1 2022. Pendapatan ini melesat 393,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp35,4 miliar. Pendapatan perseroan juga ditopang oleh bisnis sport agensi, yakni live video streaming dan rekaman video. Sementara itu, total liabilitas perseroan di akhir Juni 2022 naik menjadi Rp69,38 miliar dari Rp61,9 miliar. Adapun total ekuitas perseroan naik menjadi Rp725,5 miliar di 30 Juni 2022 dari Rp699,4 miliar di 31 Desember 2021. Lantas apa jawaban Bali United atas dampak tragedi Kanjuruhan yang diproyeksi mengancam masa depan sepak bola nasional? Ya, tidak berlebihan rasanya jika kemudian ancaman sanksi dari FIFA sendiri dalam tanda kutip mengancam masa depan sepak bola Indonesia, karena jika pun dikenakan ini akan berdampak kepada pertandingan yang memang tidak dapat digelar selama 8 tahun berturut-turut begitu ya. Dan nanti kita kemudian akan melakukan perbincangan bersama Pak Yabes di segmen ini. Pemirsa, sebelumnya kita akan terlebih dahulu ke update dari penutupan bursa Amerika Serikat. Wall Street memulai Oktober dan kuartal baru di area positif. Dow Jones melejit 2,66%. Bursa ekuitas Eropa pemirsa juga menghijau Senin dalam awal yang positif untuk kuartal terakhir tahun ini karena banyak data aktivitas ekonomi yang suram tapi membantu meredakan kegelisahan seputar laju pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral untuk meredam inflasi yang tidak terkendali. Dan langsung kita lihat pemirsa, Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 2,66% menjadi 29.490. Dan S&P 500 melesat 2,59% menjadi 3.678 setelah jatuh pada sesi Jumat ke level terendah sejak November 2020. Sedangkan Nasdaq Composite Index melesat 2,27%, berakhir di posisi 10.815. Kita ke bursa Eropa. Indeks Blue Chip FTSE 100 London juga kembalikan kerugian di awal sesi, menguat 0,22% di level 6.908 karena pound sterling naik tipis. Bursa regional utama lainnya juga bergerak positif. Di Jerman, indeks DAX meningkat 0,79% di level 12.209 dan CAC Perancis bertambah 0,55% menjadi 5.794. Dari dalam negeri pemirsa, IHSG ditutup melemah 0,44% ke level 7.009 pada perdagangan Senin 3 Oktober 2022 atau kemarin, di mana frekuensi perdagangan saham tercatat 1,19 juta kali
dan total saham yang dijual 19,72 miliar unit saham. Ya, kita ke pembukaan bursa Asia, pemirsa. Nikkei 225 menguat 2,17% di level 26.785,88. Kospi Korea menguat 1,97% di level 2.197,98 dan STI Singapura menguat 1,41% di level 3.150,890. Sementara itu pemirsa, dari Asia kita ke pergerakan komoditas. Minyak kategori WTI menguat 0,11% di level 83,72 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 0,91% di level 21.299,00 dolar Amerika per metrik ton. Kemudian pemirsa, emas menguat 0,3% di level 1.707,15 dolar Amerika per troy ounce. Dan kita juga akan melihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia berikut ini terhadap dolar Amerika Serikat di level 15.270, terhadap euro di level 15.000 rupiah, kemudian terhadap pound sterling di level 17.289 dan terhadap yen Jepang di level 105,52. Ya, untuk membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan jawaban dari Bali United atas dampak kanjuruhan ancam sepak bola nasional, sudah tersambung melalui video conference Bapak Yabes Tanuri, CEO dari Bali United FC. Selamat pagi Pak Yabes. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Ya. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini Pak Yabes, dan kita masih berduka tentunya yang mendalam ya terkait dengan tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Tapi kita juga ingin tahu seperti apa sih Pak Yabes respon Anda sebagai seorang CEO dari Bali United ketika pertama kali mendengar informasi ini bahwa ternyata korbannya itu sampai ratusan. Ya, jujur pertama kali saya dengar itu saya kaget sih ya, saya kaget dengan jumlah yang banyak. Dan juga adanya korban jiwa, dan saya turut berbela sungkawa dan turut berduka cita, dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan semoga ini jadi yang terakhir di sepak bola Indonesia. Oke. Nah, hal ini dilanjutkan dengan kebijakan dari Presiden gitu ya, yang kemudian menghentikan sementara Liga 1 gitu. Nah, ini kan tentunya akan berdampak untuk klub-klub Liga 1 seperti Bali United sendiri. Nah, bagaimana Anda menanggapi kebijakan ini? Apakah ini yang memang paling tepat? Menurut saya tepat ya, karena dari sini kita bisa melakukan pembelajaran yang sangat menyakitkan menurut saya, dan kita semua sebagai stakeholder dari industri sepak bola, dari klub, dari federasi, dari kepolisian dan panitia dan lainnya, bisa mengetahui standar keamanan yang bisa dilakukan dan harus ditingkatkan sehingga penonton bisa aman, nyaman dan menikmati pertandingan sepak bola. Itu menurut saya. Baik, ketika ini kemudian dihentikan untuk sementara, dampaknya akan sesignifikan apa untuk klub-klub yang ada di Liga 1, termasuk Bali United, Pak Yabes, dan apa yang kemudian dilakukan dalam masa hold ini? Yang kita lakukan selama masa hold ini, kita melakukan perbaikan, kita meeting dengan panitia pelaksanaan, kita ketemu dengan kepolisian Bali, dan itu dari pihak klub ya. Kemarin juga kita ada acara doa bersama. Dan kalau secara dampak secara ekonominya, tentu mempunyai dampak. Kita menunggu saja bagaimana, berapa lama pemberian sementara ini dilakukan. Karena ada kerjasama terkait dengan sponsorship dan lain sebagainya terkait dengan Bali United yang akan bertanding begitu, ini yang kemudian juga harus on hold juga gitu ya Pak Yabes ya? Iya, tapi emang periodenya kan sampai April ya Pak tahun ini. Oke, ya terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh FIFA sendiri, sejumlah pelaku pasar menilai tragedi ini akan berdampak negatif pada perkembangan sepak bola nasional termasuk Bali United, apalagi kalau mendapatkan sanksi berat dari FIFA.
Nah, tanggapan Anda seperti apa, Pak Yabes? Karena ini kalaupun memang diterapkan akan cukup berat begitu ya untuk masa depan dari sepak bola Indonesia sendiri, walaupun memang secara sanksi diterapkan memang hanya sementara begitu. Iya, kembali lagi tadi saya bilang bahwa pernah saya bilang berapa kali juga bahwa klub itu tidak ada tanpa supporter. Dan kalau supporter merupakan salah satu stakeholder paling penting dalam sepak bola. Jadi keamanan mereka menjadi prioritas kami juga. Dan ini kita semua harus bersama memperbaiki. Oke. Jadi apakah Pak Yabes dan juga tim sudah siap seandainya nih Pak Yabes sesuai dengan info-info yang terhimpun gitu ya, ada kemungkinan mungkin FIFA akan melakukan beberapa sanksi mulai dari melakukan pertandingan tanpa penonton, kemudian mungkin membekukan pertandingan mungkin 7 sampai 8 tahun dan lain sebagainya, bahkan mungkin sampai ke sanksi yang terburuk gitu. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut yang memang saat ini belum ada keputusan resmi gitu ya? Oke, strategi untuk menghadapi worst case scenario, Pak Yabes. Ya, kalau strateginya secara kami berharap bahwa sanksi itu tidak berat ya. Ya. Karena masalah ini bukan hanya untuk industri sepak bola aja, tapi industri UMKM yang bergeliat di sekitaran industri sepak bola. Ya, juga kami berharap bahwa kami sendiri dari perusahaan kita tentunya akan melakukan diversifikasi dan melakukan bagaimana cara mendapatkan dari industri ini lainnya dari betul. Ya, karena saya yakin fanbase dari Bali United sendiri ini memang sudah sangat-sangat solid begitu. Ini kemudian saya bisa saksikan langsung pada saat beberapa tahun yang lalu melakukan liputan dan juga wawancara dengan Pak Yabes di Bali United. Pada saat itu pertandingan Bali United kalau tidak salah dengan Persib begitu ya, ada sebuah loyalitas yang luar biasa yang juga ditunjukkan oleh masa pendukung dari Bali United sendiri. Ini yang kemudian memang harus diberikan rasa salut. Dan terkait dengan target pendapatan dari Bali United sendiri di akhir tahun ditargetkan bisa mencapai 370 miliar rupiah. Sejauh mana hal ini kemudian akan mempengaruhi strategi bisnis dari Bali United sendiri, at least sampai dengan akhir tahun, Pak Yabes, dan strategi apa yang kemudian akan dilakukan untuk meminimalisir diskon tercapainya target di akhir tahun tadi? Ya, kami sebagai perusahaan tentunya kita akan berusaha untuk melakukan diversifikasi pendapatan ya. Dan kita selama ini sudah melakukannya. Jadi kita akan berusaha mempush ini sampai akhir tahun untuk mempersiap jika terjadi sanksi yang berkepanjangan. Oke, memang kalau kita lihat kontribusi terbesar pendapatan bola kan nggak cuma dari klub Bali United saja gitu ya. Nah, ada yang lain tentunya ya Pak Yabes. Nah, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu Pak Yabes dan juga pemirsa. Kami akan segera kembali pemirsa usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Yabes, ada beberapa data ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah mengenai libur China dan juga Hong Kong, maksud kami. Untuk Anda yang kemudian menunggu data begitu dari China dan juga Hong Kong memang ternyata sedang libur. Kemudian ada pidato sejumlah anggota FOMC dari Amerika Serikat dan pidato ECB, Andrea, dan indeks harga produsen IHP year on year di bulan Agustus. Dari emiten ada BABP, kemudian UNTR, dua emiten yang akan melangsungkan RUPS dan juga UNTR ini cum dividen tunai. Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa ya bersama narasumber kita pada pagi hari ini spesial, yaitu Pak Yabes Sanuri, CEO dari Bali United FC, sebuah klub dan juga emiten yang dinilai akan terimbas cukup signifikan dengan adanya tragedi di Kanjuruhan gitu ya. Oke. Wiki, tadi kan kita sudah membahas ya bahwa pendapatan dari Bali United dan emiten bola ditargetkan sampai dengan akhir tahun itu, benar ya Pak Yabes, 370 miliar rupiah? Iya.
Iya, nah ketika di awal kuartal 4 ini ada kabar seperti yang terjadi dan tidak kita harapkan, kira-kira akan ada revisi nggak untuk target ini, Pak? Kita sih berusaha untuk tidak ya. Kita jadi tergantung dari berapa lama kompetisi ini akan dihentikan. Oke, jadi masih menunggu kepastian gitu ya, tapi sebisa mungkin perusahaan mencoba untuk tetap on the track gitu ya? Ya kita berusaha. Oke, terkait dengan emiten bola sendiri, ini nampaknya memang secara kinerja masih menggelinding kencang dengan pertumbuhan kinerja baik dari sisi top line maupun bottom line, meski pandemi beberapa waktu yang lalu juga memberikan dampak terhadap terbatasnya ataupun dihentikannya pertandingan begitu. Nah, setelah pandemi kemudian berangsur-angsur pulih, Pak Yabes, secara bisnis dari Bali United ataupun mungkin bola, seperti apa update-nya saat ini? Oke, lini bisnis lainnya kita kebetulan dari tim kami melakukan ya lini bisnis yang beragam. Dan kita sebenarnya belajar itu dari bidang sport. Makanya kita punya anak perusahaan PT Kreasi Karya Bangsa. Sekarang ini telah menjadi the largest fan experience ecosystem. Jadi kita bilang bahwa fans itu bukan hanya ada di olahraga, tapi ada di musik, entertainment, makanan, health, dan lebih banyak lagi. Oke, Betul. boleh dielaborasi lebih jauh ya Pak Yabes terkait dengan kontribusi dari pendapatan di semester 1 yang memang masih mencatatkan kenaikan gitu. Apa saja sih sebenarnya sumber-sumber kontribusi pendapatan dari Bali United ataupun Bali Bintang Sejahtera ini? Kalau kita bagikan secara segmentasi, yaitu bagian sport, bagian entertainment, bagian studio, dan juga bagian dari event. Jadi kita bagi-bagi seperti itu. Dan di bidang digital dan creative agency masih menjadi kontribusi terbesar. Bagian apa Pak yang masih menjadi kontribusi terbesar? Digital dan creative agency. Oh, digital dan Oke. juga creative agency ya? Ya. Betul. Baik. Apa saja yang dilakukan nih Pak kalau berbicara mengenai bidang digital dan juga creative agency ini? Seperti apa contohnya? Tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menjadi largest fan experience ecosystem. Jadi kita sekarang ini mempunyai 80 juta followers yang kita manage. Dan itu sangat ketika sebuah perusahaan ingin melakukan marketing di digital, mereka bisa jadi targeted. Nah, contohnya kalau ke health dan tujuan produknya adalah health dan women, kita ada khusus kepada women dan health. Baik, oke. Terkait dengan segmen sport agency, seperti apa Pak Yabes? Sport agency kita kayaknya menjadi prioritas perusahaan. Jadi kami terus mengembangkan industri ini tidak hanya melalui Bali United, tapi klub lain juga dan bidang olahraga lain. Oke, apa saja yang dilakukan di sport agency ini? Apakah juga membuka agensi untuk talenta-talenta muda? Untuk talenta-talenta muda kita lagi mendevelop itu, tetapi kita melihat bahwa bukannya di sepak bola, kita juga melakukan sport agency di bidang bulu tangkis, di bidang basketball. Berarti nantinya bukan cuma sepak bola ya? Dan sekarang ini kita sudah mempunyai basketball ya. Oke, artinya memang secara diversifikasi bisnis sendiri dari Bali United ini memang sudah menggurita begitu ya, dan sudah memberikan kontribusi terhadap Bali United sendiri. Oke, terkait dengan digitalisasi ataupun mungkin sebuah ekosistem yang belakangan ini cukup hangat sekali diperbincangkan Pak Yabes, terkait dengan metaverse ataupun mungkin Anda bisa sampaikan beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar terkait dengan e-sports ini di Bali United. Nah ini perkembangannya sejauh ini seperti apa Pak Yabes?
Perkembangan industri itu semuanya bergerak pada digital. Perkembangan bola ke arah metaverse dan blockchain juga di development kami. Baru-baru ini beberapa hari lalu juga kita baru launching yang namanya fan token bersama Socios.com, di mana fan bisa memiliki suara dan pemilihan penting dalam klub. Nanti kita melakukan pemilihan-pemilihan yang dalam fans yang punya fans token itu berhak memberikan suaranya. Oke, kalau dari segi sosial media dan metaverse-nya sendiri perkembangannya sejauh ini sudah seperti apa Pak Yabes? Dari bidang itu kita sudah launching NFT, kita juga sudah melakukan kepada fans soccer, juga untuk pengembangan sosial media dan metaverse. Sosial media adalah wadah yang paling mudah menyampaikan informasi pada fans. Jadi dalam metaverse kita sekarang masih dalam development. Oke, masih dalam tahap development gitu ya? Iya. Oke, baik. Selain upaya dari Bali United sendiri untuk catch up ataupun mungkin berinteraksi dengan fansnya melalui akun-akun sosial media ataupun platform-platform digital, salah satunya juga adalah melalui radio begitu ya. Kalau tidak salah memang ada bisnis radio juga. Oke, saya ingin kemudian melihat secara helikopter view gitu Pak Yabes terkait dengan kontribusi dari klub sepak bola terhadap perekonomian sebuah daerah. Ini mungkin Anda bisa sampaikan seberapa besar kontribusinya sehingga kemudian ini menjadi satu ikon yang memang juga betul-betul didukung oleh pemerintah daerah. Oke, tentunya kita mempunyai kontribusi. Event sepak bola bukan hanya mengenai sebuah pertandingan, tapi juga karena di Indonesia itu mempunyai sistem bahwa kita memperbolehkan untuk penjualan di sekeliling stadion, sehingga UMKM kita stadion itu bergerak dan juga menumbuhkan ekonomi kepada daerah setempat, dan juga bagi-bagi sektor-sektor bisnis yang berkaitan dengan sepak bola seperti rental, seperti hotel, dan itu sangat memberikan dampak yang lumayan positif. Oke, bagaimana pula dampaknya terhadap sponsor-sponsorship gitu ya, Pak Yabes, ketika mungkin sebuah pertandingan dihentikan sementara? Kita sudah memberitahukan kepada para sponsor kami bahwa ini ada pemberhentian sementara yang dikirimkan oleh dan diberitahukan oleh Presiden Jokowi dan juga oleh LIB, yaitu PT Liga Indonesia Baru, yang diberikan dalam PSSI. Dan kita sudah memberitahukan kepada kita punya sponsor dan partners, dan kita menunggu sampai berapa lama ini akan dihentikan. Dan kami berharap ini supporter menjadi prioritas kami, tapi kami berharap ini bisa bergulir kembali karena untuk bisa mendukung Indonesia kepada banyak event internasional yang dilakukan di Indonesia. Oke, ya, adanya tragedi di Kanjuruhan ini tentu saja memberikan pelajaran yang luar biasa terkait dengan komitmen dari seluruh stakeholders di persepak bolaan di Indonesia. Apakah itu dari supporternya, apakah itu dari penyelenggaranya, dan juga klub-klub bolanya begitu ya. Langkah-langkah yang kemudian dilakukan dengan ekosistem Pak Yabes sebagai sebuah komitmen yang ditunjukkan agar hal serupa tidak terjadi di masa depan. Apa saja? Mungkin kita akan bahas usai jeda berikut ini Pak Yabes, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Market Buzz dan kita masih berbincang bersama dengan CEO Bali United FC, salah satu emiten juga yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2019 dengan kode saham Bola. Sebelum kita lanjutkan pemirsa, kita simak kembali profil singkat dari Bali Bintang Sejahtera Tbk atau Bola, emiten yang menaungi Bali United FC. Selengkapnya bisa Anda simak di layar, di mana emiten ini bergerak di bidang klub sepak bola. Kemudian IPO 17 Juni 2019, waktu itu harga IPO di 175 dan harga terakhir kemarin di 296, sempat turun hampir 7% dalam satu hari perdagangan.
Dan pemegang saham terbesar adalah Peter Tanuri sekitar 40,73% dan masyarakat 45,31%. Pak Yabes, masyarakat lebih besar ya daripada kepemilikan dari keluarga Tanuri sendiri? Saya mesti lihat nilainya, secara pastinya. Iya, persentasenya masyarakat 45,31. Harusnya lebih besar. Oh. Baik. Dan ini ada alasan tertentu begitu ya, mengapa kemudian ownership dari saham bola sendiri ini majority dimiliki oleh masyarakat. Oke, terkait dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan, langkah-langkah konsolidatif lah yang dilakukan oleh stakeholders ekosistem persepak bolaan Pak Yabes agar kemudian kejadian serupa yang terjadi di Kanjuruhan ini tidak terjadi di masa depan. Apa saja dan nampaknya komitmen-komitmen yang akan disepakati apa saja? Mungkin Anda bisa sampaikan. Pertama ya, kita harus mengikuti sanksi yang diberikan tentunya. Tentunya untuk klub-klub di Indonesia dan khususnya pada Bali United, kita harus punya meningkatkan syarat keamanan di stadion, berkoordinasi dengan baik dengan federasi, Pampel, Balai Pasaraan dan pihak polisian, dan juga mungkin kita bisa belajar itu apa yang harus dilakukan, belajar lebih banyak baik kepada AFC maupun federasi tertinggi yaitu FIFA. Menurut Pak Yabes, apa hal utama yang miss dari kejadian di Kanjuruhan kemarin yang mungkin kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi? Yang harus ditingkatkan ya standar keamanan dan prosedur yang harus dilakukan untuk pihak-pihak tahap eskalasi yang dilakukan ketika melakukan prosedur keamanan tersebut. Jadi itu semua ya pembelajaran ini bisa kita lakukan di sini, dan prosedurnya seperti apa mungkin itu bisa dilakukan oleh bantuan dari AFC atau FIFA ataupun federasi, hingga koordinasi prosedur keamanan terutama pada pertandingan besar sepak bola bisa dilakukan lebih aman. Betul, dan apapun yang terjadi antara klub sepak bola yang bertanding harus fair play, tapi kemudian dari sisi penontonnya juga harus betul-betul menerima hasilnya apapun begitu ya. Dari sebuah hasil pertandingan sepak bola harus betul-betul diterima secara legowo. Menang atau kalah itu hanya dinamika saja, kurang lebih seperti itulah. Nampaknya pelajaran yang memang bisa diambil. Pak Yabes, apa yang Anda ingin sampaikan kepada investor bola sendiri yang kemudian saat ini sedang menyaksikan IDX Channel untuk memberikan semacam pesan lah ya, apa isinya Pak Yabes? Ya, di sebuah industri sepak bola, seluruh industri di dunia ini mempunyai tahap yang naik turun, tentunya dengan berbagai macam alasan. Tapi kami dari bola meyakinkan bahwa industri sepak bola merupakan salah satu industri yang paling tua yang ada di dunia ini. Jadi kita berharap bahwa kita yakin bahwa industri sepak bola akan berkelanjutan dan mempunyai masa depan yang panjang dan merupakan investasi yang bisa dilakukan untuk tahap jangka panjang. Baik. Oke. Ya. Lantas harapan untuk pemerintah sendiri atau mungkin ke PSSI gitu ya, yang punya wewenang lebih tinggi apa nih dari Bali United? Kalau kami dari klub, kita menunggu saja apakah yang akan dilakukan oleh federasi. Tapi kalau dari klubnya sendiri, kita telah melakukan koordinasi dengan para supporter, terutama supporter kita sendiri, dan juga koordinasi kepada pihak polisian juga. Baik, oke. Kita doakan yang terbaik untuk persepak bolaan Indonesia. Kita sukseskan juga berbagai macam pertandingan-pertandingan yang kemudian akan digelar setelah on hold ini kemudian selesai dan dapat berlangsung dengan lancar dan juga tidak ada tragedi-tragedi seperti yang kemarin terjadi di Malang. Pak Yabes, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sukses untuk Bali United. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Yabes.
Selamat pagi, Mas Selamat Sofi. pagi. Oke, tapi tentunya Wiki ya, kejadian di Kanjuruhan kemarin ini tidak bisa kita lupakan. Betul. Ya. Sudah mengukir sejarah dan tamparan keras untuk dunia sepak bola Indonesia, bahkan untuk bangsa Indonesia sendiri ya. Betul. Dan sebelum kita akhir pemirsa, kami update kondisi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kemarin kan ada rilis data inflasi Wiki ya, yang tampaknya hampir 6%. Sejauh mana ini direspon oleh IHSG, mengingat Wall Street Eropa juga tadi kita lihat bergerak di teritori positif, harusnya ada pembalikan arah. Oke, untuk IHSG sendiri bergerak menguat di beberapa menit yang lalu di pembukaan sesi 1, menguat 0,93% di level 7.074,583. Jakarta Samping Index menguat 1,14% di level 616,938 dan LQ45 menguat 1,04% di level 1016,806. Dari gainers pemirsa, BBRI naik 1,1% di 4.580, BBCA 0,59%, 8.550, Bumi 4,23%, 148, dan Adaro 1,52%, 4.020. Ya, sampai masuk ke dalam jajaran top losers di perdagangan sesi 1 hari ini, pemirsa ada Slis, Hoki, Bapa, dan Hill dengan pelemahan masing-masing 5,21%, 1,34%, 6,37%, dan 1,94%. Demikian review pemirsa seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, dan saya juga ingin menyampaikan sedikit ya seputar emiten bola Bali Bintang Sejahtera yang menaungi Bali United FC yang baru saja kita berbincang dengan CEO-nya pemirsa. Pagi hari ini dibuka bergerak di teritori masih negatif 0,68% atau turun sekitar 2 poin di 294, dan posisi 294 ini lebih rendah dari penutupan di hari Senin kemarin di mana bola turun 6,92%, ditutup di 296, dan semoga ini tidak terlalu berdampak signifikan dan memberikan kepanikan selling yang berlanjut untuk emiten bola ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita akhiri Market Buzz, tapi kemudian kami masih punya segmen Create Up. Usai jeda berikut, tetap bersama kami.